Di Muhammad ada kekosongan kerasulan. Ini yang disebut dengan ahlul fatrah. Dan menurut ulama-ulama masyhur Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang berada dalam masa ahlul fatrah ini bisa jadi sesuai dengan akhlak dan perjuangannya terhadap manusia, dia bisa masuk surga. Saya berpegangan ke situ. Sehingga saya meyakini bahwa orang tuanya Rasulullah masuk surga. Coba, meskipun ada hadisnya, tapi saya lawan dengan konsep ahlul fatrah ini. Karena mereka kan nggak ada yang tahu. Ini kan masa kekosongan 700 tahun. Ini jawaban klarifikasi saya terhadap konsep itu. Yang kedua adalah ada kisah juga. Ada ustadz guru ngaji di Lembang, di Bandung Barat, menghamili 9 santrinya. 2022 kejadian, sekarang lagi di penjara. Masa kita mau satu sorga dengan dia karena dia Islam? Akhlaknya udah jelas-jelas bejat seperti ini. Lalu kita bandingkan, saya di dalam podcast itu menggambarkan Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Ini bukan orang Islam loh, tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Bisa jadi dia tidak kenal Islam, dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Memang Allah semua yang akan memutuskan. Tapi berkahnya Thomas Alva Edison ini kan, ini menerangi orang wudhu, orang sholat. Sampai sekarang orang ngaji juga kalau nggak ada lampunya kan gimana? Belum kita bicara penemu pesawat terbang. Gila, ke Mekah 9 jam. Dulu kakek saya ke Mekah itu naik haji, naik kapal laut itu 9 bulan. Coba, Oliver and Wilbur Wright brothers, bersaudara yang menemukan pesawat. Ini kita tidak berbicara tentang keimanan, tapi bagaimana peradaban manusia berempati terhadap kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Agak berapi-api saya. Karena bagaimanapun Pak, manusia penghormatannya itu diukur dari akhlaknya. Mau Habibnya, tapi akhlaknya bejat, ya bajingan aja. Saya sering ngomong begitu. Tapi petani akhlaknya bagus, ilmunya luar biasa, ya Allah saya cium bolak-balik. Karena akhlak nggak ada. Rasulullah itu memang hanya menanamkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu tulisan, mungkin ini adalah bagian akhir-akhir ya, selain ilmu pengetahuan, kemudian akhlak yang bisa memajukan Islam ini, politik. Terpaksa saya ngomong politik meskipun tidak mau ngomong politik Indonesia. Lagi terlapor, aduh susah banget, susah berat. Ya karena kalau dauhnya Mbak Yai Marzuki tadi, ya karena sampean suruh ngerem itu, jangan terlalu berani. Ya gimana? Kita kan nggak bisa direm juga kadang-kadang. Jadi berpolitik itu kata Imam Ghazali, tujuannya adalah supaya bisa mengawal produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Orang Kristen juga kita boleh berpolitik, tapi jangan kemudian dengan berpolitik kemudian kita membawa atribusi agama sedemikian rupa, lalu kemudian seolah-olah cara berpolitik kita itu agama. Ini pernah dialami oleh PKS. Ini mohon maaf kalau ada PKS di sini, mohon maaf Prof Kiai. Kan dari dulu kampanyenya itu ini untuk Islam, kejayaan Islam dan seterusnya. Ternyata setelah korupsi daging sapi kan akhirnya jadi repot. Seolah-olah Islam itu juga korupsi daging sapi gitu. Jangan kemudian melekatkan atribusi keagamaan itu dalam gerakan-gerakan politik. Sama seperti yang saya katakan perang salib. Banyak orang meyakini perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Saya nggak setuju itu. Ini perangnya orang Arab dan orang Eropa yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Atribusi agama dibawa kenapa? Ya supaya kejahatan perangnya dimaklumi, supaya kejahatannya terlihat terhormat. Sama seperti teroris, Allahu Akbar, meledakkan diri, blang, membunuh orang lain. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Padahal membunuh orang.
Nah, ini yang kita tidak inginkan, bahwa berpolitik itu kemudian membawa atribusi agama. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, menjayakan Islam. Enggak, yang menjayakan Islam itu ilmu pengetahuan. Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Utsmani untuk ekspansi kekuasaan politik. Jangan anggap ini kemajuan Islam, enggak. Kemajuan Islam itu adalah akhlak dan ilmu pengetahuan, selesai di situ. Politik untuk mengawal supaya produk politik tidak merugikan umat Islam. Orang Kristen juga pasti punya keinginan yang sama. Bapak Ibu sekalian, para masyayikh, mohon maaf kalau ada yang salah. Saya sebagai orang Islam, Bapak Ibu sekalian, saya menganggap hanya agama saya yang paling benar. Udah pasti itu. Saya tidak menganggap semua agama itu benar. Tapi yang menyatukan dari semua agama-agama itu adalah soal kemanusiaan. Saya meyakini al-insaniyah qabla tadayyun itu. Tapi kan untuk menyatakan bahwa agama saya yang paling benar, kan saya tidak harus menyalah-nyalahkan dan menjelek-jelekan agama orang lain. Untuk menyatakan bahwa istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istrinya Mbah Yai Marzuki Mustamar. Kan ngoten Yai? Enggak harus. Tidak akan mengurangi kadar kecantikannya. Dengan menjelek-jelekan agama orang lain, tidak akan mengangkat juga. Kita meyakini itu. Saya yakin, sampai mati saya tetap meyakini hanya agama Islam yang benar. Dan demikian juga mungkin penganut agama Kristen, dan mungkin juga penganut agama Hindu, Buddha, dan seterusnya. Tapi ketika agama dijadikan sebagai kendaraan untuk membinasakan orang lain yang berbeda, seperti orang-orang Wahabi itu, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, dan seterusnya, maka kemudian yang terjadi adalah instabilitas, kita saling membenci, dan seterusnya. Di Kristen apakah ada teroris? Ada banyak. Orang-orang yang menghajar orang Islam dan orang Kristen di India itu adalah kelompok teroris Hindu, namanya Shiv Sena, Hindutva, Bharatiya Janata. 3 unsur ini yang mempersekusi orang Rohingya dan bunuh-bunuhin orang Islam Rohingya di Myanmar. Itu orang Buddha, Bu, mengaku beragama Buddha, namanya Asin Wiratu. Di Kristen ada OPM. Di Kristen ada The Army of Christ. Di Amerika itu ada White Supremacy, ada Ku Klux Klan, banyak sekali. Orang Katolik ada. Jadi kalau agama ini berkutat dengan berbagai kepentingan-kepentingan wilayah dan politik, ya pada akhirnya isinya adalah perang-perang dan pembunuhan-pembunuhan. Itu yang dijejalkan kepada umat Islam oleh orang-orang Barat hari ini, sehingga kita mudah terpengaruh. Coba bayangkan, Syekh Rizal anak Trenggalek, juara pertama, juara 1 astronomi tingkat dunia di Ukraina, SMA, sehingga diterima di UNER tanpa tes, saking pintarnya nih anak. Salah guru, salah ustadz ketika di UNER. Ketika ISIS mendeklarasikan khilafah Abu Bakar al-Baghdadi di Irak, berangkat dia bergabung karena dia meyakini bahwa ISIS itulah pemimpin dunia. Hilang keluarganya, hilang jejak Syekh Rizal. Kebetulan kalau nggak salah keluarganya pengurus Muhammadiyah di sana, bukan NU, bukan NU aman. Nah, dia kehilangan kontak. Syekh Rizal berangkat berperang bersama ISIS. Tahun 2018 dia mengirimkan ke salah satu temannya fotonya, kakinya udah buntung sebelah kena ledakan bom di Mosul di Irak. Tahun 2023 kemarin ada kabar dia ada di Libya. Saya mencari ke sana ingin menyelamatkan anak ini, karena katanya pertempuran terakhir ISIS dan pasukan Kurdi di Raqqa terakhir, dia berhasil kabur ke Libya untuk pergi ke Mali lewat jalur laut, ditangkap oleh angkatan laut Libya dan dipenjara di Benghazi namanya. Saya datang ke Benghazi, saya ingin menyelamatkan orang pintar ini, jangan sampai dia betul-betul semakin kelam. Tapi ternyata dia sudah terbunuh di Raqqa karena kakinya buntung, dia nggak bisa ngejar truk terakhir.
Sehingga ketika dia tertinggal oleh truk yang harusnya membawa kabur mereka ini, dia ditebas-tebas oleh pasukan Kurdi di belakang truk itu. Selesai. Orang pinter, Bu. Jadi tolong dijaga anak-anak kita supaya diberikan pemahaman bahwa agama ini tidak pernah mengajarkan kekerasan. Hanya tafsir-tafsirnya yang kemudian dibengkokkan supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat itu tadi. Kalau untuk menghipnotis orang paling gampang itu yang pakai agama, termasuk orang yang mau jadi pelaku bom bunuh diri ini kan dihipnotis dengan ayat-ayat. Sehingga dia rela membunuh saudara-saudara muslimnya sendiri di tengah-tengah mall, di kantor polisi. Korban bom Astana Anyar itu adalah anggota polisi yang rajin ke pengajian. Dia anggota Persis Jawa Barat. Dia bahkan bersiap-siap untuk pergi ke pengajian sebelum dia kemudian dibom oleh namanya Agus Sanyoto itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, agama kita ini agama yang luhur, udah pasti, dan berbasis ilmu pengetahuan. Kita tidak mungkin akan melahirkan Al-Hawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi dan sebagainya kalau kita tidak pernah memikirkan peradaban manusia, kalau kita tidak berbasis ilmu pengetahuan. Maka kemudian kejayaan Islam pada abad 10 dan 12 itu harus kita kembalikan kepada kita hari ini. Adik-adik, ini anak-anakku semua, santri semua, mari kita kayakan keislaman kita, keimanan kita dengan ilmu pengetahuan. Pelajari semua literatur-literatur yang ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan Islam, termasuk ini saya kasih info sedikit. Satu-satunya ahli fikih perempuan yang paling dipercaya hari ini namanya Profesor Dr. Azizatul Hibri. Pasti nggak pernah nonton di YouTube. Saya yang laki-laki itu nggak pernah lowong nonton ceramah-ceramahnya Profesor Dr. Azizatul Hibri ini. Sangat luar biasa. Dia membela perempuan. Bagaimana dalam Islam itu perempuan itu betul-betul dihormati dan diberikan hak yang setara. Dia juga bercerita, profesor ini, bahwa pidato terakhirnya Rasulullah itu adalah tentang hakun nisa, hak-haknya perempuan. Coba betapa Islam ini memberikan ruang yang luar biasa terhadap Islam, tapi terhadap perempuan. Tapi kemudian pada zaman kebangkitan Wahabi awal, sehingga perempuan ini seolah-olah menjadi warga kelas 2 dan harus dialienasi atas nama Islam. Dan hari ini Muhammad bin Salman berusaha meratifikasi semua aturan itu dengan memberikan ruang yang lebih kepada perempuan. Karena begini, saya baca juga pernyataannya di CBS, kalau perempuan ini tetap diberlakukan seperti era Wahabi, maka yang akan menjadi pemberontak terhadap kerajaan itu pasti perempuan semua. Sehingga hari ini perempuanlah yang lebih didahulukan untuk diberikan ruang. Jadi kalau keluar negeri nggak perlu mahram, perempuan sudah bisa nyetir, perempuan sudah bisa ke mall tanpa harus didampingi mahram dan seterusnya. Karena memang akhirnya mereka sadar bahwa produk-produk Wahabi ini menghambat peradaban. Makanya Muhammad bin Salman bilang, kalau ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini terus kita pertahankan, toh dia juga bukan nabi katanya. Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan nabi, maka Arab Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Bisa dicek di YouTube itu pernyataannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak diajari oleh Islam ini untuk menjadi bangsa yang primitif. Kita harus punya competitiveness yang tinggi supaya kita betul-betul berakselerasi dalam peradaban manusia ini, tapi tetap tanpa harus meninggalkan keimanan Islam. Saya kira, Kiai, saya harus geser ke Pasuruan karena malam ini. Ada pertanyaan apa? Boleh, kalau ada pertanyaan boleh. Tapi saya juga bergesernya nanti mungkin setelah jamaah asar. Saya kembali ke hotel, lalu kemudian geser ke Pasuruan karena besok di Pasuruan ada Universitas Yudarta dan satu lagi apa gitu? Iya, Kiai Soleh ya. Nah setelah itu baru geser ke Magetan terus ke Jawa Tengah. Dan mohon maaf, saya ketularan beliau agak berapi-api gitu. Dan nggak bisa ngelucu karena kalau saya melucu itu hanya bisa kalau bahasa Madura, Bu. Bahasa Indonesia ini susah ngelucunya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi maslahat. Kurang lebihnya mohon maaf para kiai, saya takutnya suul adab terus sama kiai soal ini.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wah, udah langsung unjuk tangan ya. Ya, habis ini kita tanya jawab mungkin Kiai. Nggih, monggo. Monggo Dr. Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, matur segalangkong, Gus. Yang kami tanyakan, kami itu santri, terutama santrinya Abah Yai, santri Pondok Gasek itu sangat selain mengagumi beliau juga mengagumi jenengan karena keluasan ilmu. Nah, bagi kami rekomendasi buku yang bisa kami baca untuk bisa mengikuti jejak panjenengan. Rekomendasi buku yang untuk kami baca sebagai santri. Terima kasih. Dalam apa? Nggih. Matur suwun, ngapunten apa Cak Islah. Langsung mawon, saya terkesima dengan cerita panjenengan tentang negara Iran yang mana mereka paham agama dan juga berpengetahuan luas dan bisa membuat teknologi seperti itu. Lah, kami yang di Indonesia seperti ini, santri-santri ini, bagaimana bisa kami tidak hanya berkutat dalam kitab-kitab, dalam teori-teori, tapi harus juga mengetahui ilmu pengetahuan seperti yang ada saat ini. Kami dulu belum ada bayangan terkait para ilmuwan Ibnu Sina dan sebagainya. Itu bagaimana masa kecilnya, bagaimana pendidikan mereka sehingga bisa menjadi intelektual yang menjadi pegangan ilmuwan seluruh dunia. Nah, ini bagaimana agar kami bisa melakukan seperti itu? Apa upaya-upaya yang harus kami lakukan selain hanya berkutat? Biasanya di pondok kan hanya mengaji dan sebagainya lah. Itu apa yang seharusnya kami lakukan? Terima kasih. Ya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengamati juga sering mendengarkan, melihat YouTube-nya. Mumpung di sini yang membahas masalah Wahabi ya, segera ya Marzuki ya, sering saya mendengarkan masalah keterangan-keterangan Wahabi. Yang saya tanyakan, mau nggak mau Wahabi itu di Indonesia berkembang. Bahkan saya kecolongan teman saya yang dulu neneknya, keluarganya semuanya orang NU, tapi gara-gara dia pindah tugas di Jakarta, dia istrinya polisi, sak polisi juga itu ikut Wahabi, dan di dalam grup itu mempengaruhi teman-teman saya untuk yang namanya sadranan ziarah kubur, bukan bid'ah lagi, syirik. Itu sebagian teman itu ada yang goyah, selamatan yang mau Ramadan. Saya di situ mempertahankan alasan argumen, saya keluarkan argumen, tapi dianggap teman-teman itu bertengkar. Lah yang cuma saya tanyakan, saya bergerak di lapangan untuk yang seperti ini gimana Gus. Terus apalagi saya juga aktif di organisasi yang baru saja berkembang, yang runtuslah melihat atau mempelajari itu masalah makam-makam Gus, yang kalau menurut Gus gimana? Ada makam-makam yang sekarang ini loh banyak yang dipalsukan, bahkan di Pasuruan ada makamnya kucing saja dijadikan makam ulama yang harus itu membawa berkah. Banyak sebenarnya makam-makam yang sekarang disalahgunakan. Lah menurut Gus gimana nih? Kami bergerak di situ Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu aja. Nanti kalau cukup insyaallah. Pertama, terima kasih. Saya pernah membaca buku yang terlalu melompatnya jauh.
ketika kuliah. Saya di Madura kan nyantri di pondok pesantren Syekhona Khalil. Sudah biasa membaca kitab-kitab klasik, kitab-kitab ya mungkin ya sehebat-hebatnya ketika itu ya hikam lah gitu, ketika di Madura itu. Tapi ketika kuliah ke Jakarta, senior saya memberikan Ma'alim fit Thoriq, Sayyid Qutb, langsung lompatannya luar biasa, sehingga saya mengkafirkan Gus Dur, mengkafirkan Buya Syafi'i Ma'arif, mengkafirkan NU, bapak saya, kakek saya, semua saya kafirkan karena dia tunduk kepada Pancasila. Itu lompatan yang luar biasa. Tapi ternyata saya salah di situ. Jadi saya kemudian kembali lagi ke awal dengan membaca tafsir-tafsir Quran yang berbasis tahlili, analisis. Salah satunya adalah pada zaman itu Muhammad Ash'ad yang saya baca. Salah satunya. Kemudian Syekh Muhammad Thohir bin Asyur tadi. Jadi kita mulai dari tafsir-tafsir Al-Quran dulu yang berbasis analisis. Makanya tebal, bervolume-volume itu. Tebalnya luar biasa memang. Tapi kita harus betul-betul mencari analisisnya, diagnosisnya dengan tepat. Nah itu bagus. Makanya Syekh Muhammad Thohir bin Asyur ini, At-Tahrir wa Tanwir ini juga pada akhirnya dijadikan bagian dari literatur dasar dari tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab. Itu sebenarnya hampir semuanya didominasi oleh At-Tahrir wa Tanwir karena tahlilinya luar biasa, analisisnya. Nah dari situ baru kita bisa memahami tentang konsep-konsep tafsir. Nah ini nanti jawabannya ke Ibu soal ini, soal tafsir ini. Nah itu yang menurut saya harus dibaca lebih awal dulu, baru kemudian berkembang ujungnya nanti filsafat. Jangan filsafat dulu, nanti sampai jadi ateis. Saya belajar filsafat itu di terakhir, hanya untuk memperkuat nilai-nilai keimanan dari logika dasar berpikir dan proses kognitif namanya. Baru nanti saya belajar tentang Foucault, tentang Rousseau dan seterusnya. Bicara tentang filsafatnya Marx itu udah enteng semua. Baca buku Das Kapital nggak ngaruh. Baca Zarathustranya Nietzsche udah nggak ngaruh. Kenapa? Kita sudah baca Ihya Ulumuddin, kita sudah baca Hikam, kita sudah baca Tahafud Al-Falasifah, kita sudah baca Tahafud At-Tahafud. Jadi kita udah punya modal dasar untuk bisa menggambarkan bagaimana keilmuan yang betul-betul memegang tauhid dan akidah itu aman jadinya. Kalau tidak, kita bisa jadi kebablasan. Jadi begitu sih kalau saya. Yang kedua, ya termasuk kalau saya sih konsepnya membaca, karena saya membaca sejak kecil. Saya sebelum sekolah SD udah bisa baca tulis, dan saya udah bisa baca Quran sebelum SD itu. Jadi masih umur 5 tahun saya udah bisa baca tulis, sehingga saya udah hobi baca gitu. Udah hobi baca sampai bungkus-bungkus biskuit, bungkusnya minuman ini saya tahu. Jadi PT Siantar Top itu pabriknya di mana, PT Ongko Wijoyo itu di mana, PT Bentul Malang gitu. Jadi saya udah tahu semua karena apapun saya baca. Nah sejak saat itu ketertarikan membaca itu sudah bukan lagi sebuah ketertarikan, sudah kebutuhan. Saya lebih baik membaca daripada makan. Itu penyakit buat saya. Jadi kalau nelpon saya jangan jam 7 pagi, saya pasti tidur. Kalau mau nelpon saya jam 1, karena saya tidurnya habis subuh. Karena dari jam 12 sampai subuh itu saya baca, pasti baca 2.000-2.500 halaman per bulan. Apa nggak mumet? Tapi ini bukan buat gaya-gayaan, ini kebutuhan sudah. Karena kalau saya nggak baca nggak bisa tidur. Dan badan saya gemuk, kalau enggak tinggal tulang. Jadi kalau mau diet ya nggak usah baca. Tapi ini nggak bisa memang. Ini yang mendampingi saya dari Jakarta tahu. Saya sepanjang perjalanan itu ya baca. Buku saya numpuk di mobil itu. Jadi itu yang bisa menurut saya, keilmuan-keilmuan di dalam Islam ini memang harus diperkaya dengan literatur.
Nggak bisa kita hanya nonton daurah, nonton kajian segala macam, kalau kemudian kita sendiri tidak berusaha mencari. Saya dulu pernah menjadi Wahabi. Satu tempo Kiai, saya datang ke Gus Dur di Cempaka Putih Barat, ke rumahnya beliau. Beliau tanya, kamu Islah dari mana? Saya dari Madura, Gus. Oh, berarti kamu NU. Itu kamu jadi Islam, jadi NU karena kamu lahir di Madura katanya. Orang tua kamu kan udah Islam kan? Iya. Kalau kamu lahir di Bali, kamu itu Hindu katanya. Makanya kamu nggak usah menghakimi orang dari ini, karena semua agama yang dipeluk manusia hari ini itu tergantung dari takdir kelahirannya katanya. Kita ini kan semua mewarisi agama orang tua kita, kecuali nanti baru dapat hidayah atau dapat pembelajaran, baru dia pindah agama katanya. Jadi nggak usah gaya-gayaan, mentang-mentang kamu Islam seolah-olah yang lain itu kafir semua, kata Gus Dur waktu itu. Dari situ kemudian saya berpikir, wah ini luar biasa ini. Nah, saya cari tahu gurunya Gus Dur ini siapa. Oh, ternyata banyak dipengaruhi oleh pemikirannya Fazlur Rahman. Ini saya semester 2 kuliah. Dari situ saya mencari buku-bukunya Fazlur Rahman. Fazlur Rahman catatan kakinya apa, indeksnya apa. Kemudian dia cari, banyak sekali tulisan-tulisan di situ, termasuk dari pemikiran-pemikirannya berbagai pemikir Renaissance segala macam. Saya cari buku-bukunya, literaturnya, sampai akhirnya saya ketemu dengan Abul A'la Al-Ma'arri itu di situ. Risalatul Ghufron, konsep-konsep intuisi dari Muhammad Iqbal. Kemudian saya cari, dari situ pikiran saya terbuka. Oh ternyata, nah ini jawaban untuk ibu. Soal tafsir-tafsir ini tidak boleh kemudian kita anggap yang paling benar. Orang-orang yang terpapar Wahabi karena meyakini bahwa itulah yang paling benar dan sumber kebenaran dan satu-satunya kebenaran, sehingga dia merasa eksklusif dan dia tidak mau terhadap perbedaan. Orang seperti kita ketika dia meyakini bahwa ziarah kubur itu haram, kita yang berziarah kubur kemudian dihakimi bid'ah dan cenderung dikafirkan. Hakimiyah dan takfiriyah ini muncul ketika kita menjadi manusia yang paling. Nah ini Ibnu Rushd nih, penyakitnya manusia itu adalah merasa paling pinter, paling kaya, paling alim. Oh ini penyakit sedoyo nih. Ini semuanya penyakit kata Ibnu Rushd. Nah merasa paling ini penyakitnya orang Wahabi, karena dia merasa paling benar, dia merasa yang paling mewarisi Rasulullah ajarannya. Padahal semua ini tafsir-tafsir, ini soal tafsir semua. Lah gimana kita tidak berbeda? Pemberontakan-pemberontakan tafsir dan pemikiran itu terjadi di dalam Islam. Makanya sampai ada 4 mazhab ahli fikih itu. Padahal ini dari dari guru ke murid, dari guru ke murid lagi. Artinya begini, Imam Maliki melakukan pemberontakan terhadap fikihnya Imam Hanafi. Imam Maliki kemudian dianggap ketinggalan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat pemberontakan terhadap Imam Maliki. Muncullah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dianggap, oh ini mazhab Syafi'i ini nggak benar, ini kita harus perbaiki. Ini diperbaiki oleh Imam Hambali. Ini kan pemberontakan pemikiran sesuai dengan zamannya. Ada satu hal yang kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman Wahabi ini, saudara-saudara kita yang Wahabi Salafi ini, bahwa di dalam Islam itu tafsir-tafsir tidak bisa dihindari. Ada thawabit, ada mutaghayyirat. Ruang perdebatan tafsir ada di mutaghayyirat. Thawabit nggak bisa dirubah. Sholat 5 waktu mau dirubah gimana ini thawabit? Tapi ruang mutaghayyiratnya di mana? Di jamak takhirnya, di jamak takdimnya, ada di kosornya, ada di soal jaraknya. Yang bisa dijamak itu 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo. Ini ruang mutaghayyirat yang tidak bisa dihindari. Nah teman-teman Wahabi menganggap semua yang diyakini dia itu thawabit semua, sehingga ketika orang masuk ke wilayah mutaghayyirat dianggap kafir, menyimpang, tercemar dan seterusnya. Itu Bu, ini pengertian kalau membedah cara berpikirnya orang-orang Wahabi Salafi itu. Ruang mutaghayyirat tidak bisa dihindari. Sesama NU aja kadang-kadang berbeda, makanya ada batul masail. Jadi ruang-ruang thawabit dan mutaghayyirat
Itu harus betul-betul kita berdayaan. Kenapa? Islam ini agama terakhir, maka Islam itu harus fleksibel, harus lentur. Dulu menyerahkan fikihnya, nih hukum fikihnya, menyerahkan anak saya untuk dinikahkan itu harus bertatap muka, ini kata fikihnya. Jadi kalau lewat telepon nggak boleh, Bu. Saya ingin menikahkan anak saya lewat wali hakim lalu menyerahkan ke wali hakim lewat telepon, itu nggak boleh, karena hukum fikih yang disepakati harus bertatap muka dengan wali hakim. Waktu itu tiba-tiba ada video call, Bu. Teknologi memberikan kita video call. Hari ini ulama-ulama masyhur termasuk Darul Iftah di Mesir memperbolehkan menyerahkan anak untuk dinikahkan kepada wali hakim dengan menggunakan video call. Kenapa? Bertatap muka. Ini kan artinya apa? Bukan agamanya yang mengalah, tapi kita yang mengawal supaya teknologi dan peradaban manusia ini tidak keluar dari makosidnya. Argumentasinya masih dapat, bertatap muka meskipun lewat video call. Nah, ini Darul Iftah di Mesir sudah mengeluarkan fatwa itu. Artinya apa? Bukan agamanya, bukan hukum fikih agamanya yang mengalah kepada peradaban manusia, tapi yang awal, contohnya kayak tadi itu. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai orang NU, orang Nahdien, bahwa tafsir-tafsir yang berada di antara semua pemeluk agama, wabil khusus orang Islam ini memang tidak bisa dihindari. Di Mekah orang sholat ada yang lurus, ada yang sendakep, ada yang sambil gendong anak, ada yang sambil baca HP. Tahu nggak? Mereka semua paling benar rasanya, mereka semua paling Islam rasanya. Tapi kan dengan keyakinan dan tafsir masing-masingnya yang diyakini. Kita tidak boleh melakukan penghakiman dan pengkafiran seperti orang-orang Wahabi dan Salafi itu, karena tafsir-tafsir ini tidak mungkin bisa kita hindari, karena kita hidup sudah 1000 tahun lebih dari awalnya. Termasuk juga orang Wahabi Salafi, ngukur surga dan neraka itu jangan pakai perasaan, mentang-mentang orang tuanya Rasulullah pakai perasaan harus masuk surga. Lah, kita beragama ini kan pakai perasaan. Kita mencintai Rasulullah kan pakai perasaan, kita nggak ketemu langsung. Kita kan pakai hati. Cintanya kita kepada Rasulullah memang pakai hati. Kita meyakini adanya Allah pun juga pakai hati. Gimana wujud yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, hanya bisa dirasakan? Kalau nggak pakai hati, pakai apa? Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh teman-teman Salafi, sehingga mereka sangat tekstual untuk memahami itu. Lah, kalau soal makam-makam palsu, nanti saya dilaporkan lagi ke polisi. Tapi tadi ada yang menarik, itu udah tonton saja kajian Mbah Yai Marzuki Mustamar kalau soal makam palsu itu. Saya sebenarnya sebarisan, cuma pura-pura beda aja. Di urusan Habib-Habiban ini kita sama sebenarnya. Tapi polisi mana ya, tadi ada anggota polisi itu, ada perpol namanya Perkapolri nomor 10 yang tidak memperbolehkan anggota polisi menganut paham-paham yang mengkafirkan NKRI. Itu Bapak polisi ya Pak, Perkapolri nomor 10 itu perjuangan saya loh Pak, Perkapolri itu. Jadi tolong dipantau anak buahnya. Anggota kepolisian tidak boleh menganut paham yang menyimpang, yang kemudian berseberangan dengan konsep NKRI dan Pancasila, termasuk Wahabi Salafi, Hizbut Tahrir, Khilafatul Muslimin dan seterusnya. Ada itu di Perkapolri nomor 10 tahun 2022. Ada Pak. FPI juga, ya sama Kiai, ada di situ. Ada. FPI yang lama maupun yang baru. Jadi itu ya Pak, tolong dipantau. Ini pekerjaan saya, tenaga ahli di Mabes Polri Pak. Jadi saya juga ikut memantau, nanti tolong dipantau anak-anak buah jangan sampai terpapar. Karena kalau nanti Pak, kalau nanti ini doktrin itu akhirnya dipahami, pada akhirnya mereka punya senjata. Sama seperti Somalia, yang menjadi Al-Shabaab, menjadi pemberontak di Somalia hari ini itu adalah tentara dan polisi Pak. Dan mereka punya senjata, sehingga akhirnya apa? Mereka memberontak ke pemerintahannya. Sampai sekarang Somalia itu setengahnya dikuasai pemberontak, setengahnya dikuasai pemerintah. Padahal dua-duanya Wahabi semua itu. Jadi saya kira itu saja. Ada pertanyaan lagi sebelum ini? Sebelum
Ada. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Gus Islam menyampaikan membaca bukunya siapa itu hoax, siapa yang tidak mempercayai Allah, mereka berdasarkan data dan logika kautum, ya. Adakah dari teman-teman Gus Islam atau yang sudah keilmuan sudah luar biasa menandingi atau mengkonter buku itu melalui diskusi-diskusi untuk mengkonter itu? Karena Gus Islam tadi juga menyampaikan kalau di santri-santri membaca separuh saja bisa murtad. Adakah untuk pembandingnya atau mengonter itu? Matur nuwun. Yang buku yang mana tadi? Apa? Oh, Stephen Hawking. Saya sedang menulis buku itu sebenarnya. Ingin melakukan kontra narasi terhadap bukunya Stephen Hawking, tapi mohon maaf sekali lagi, ternyata literatur kita sangat kering tentang itu. Satu-satunya yang menurut saya sangat dalam berdasarkan Al-Quran dan proses-proses analisis dari ayat-ayat di Al-Ankabut dan Al-Hud hanya At-Tahrir wa Tanwir. Selebihnya nggak ada. Ini adalah keterbatasan sendiri. Makanya dalam beberapa 1 tahun terakhir kemarin saya mencari literatur itu sampai ke Skotlandia. Saya dengar di Skotlandia itu pernah ada bedah kajian analisis di University of Edinburgh di Skotlandia tentang konsep kosmik dan astronomi dalam pandangan Islam berdasarkan Al-Quran. Saya cari literaturnya ke sana, alhamdulillah dapat, tapi ternyata yang dikutip juga tafsirnya dari Syekh Asur juga. Memang agak kering, karena saya berharap adik-adik sekalian, terutama dari kajian tafsir hadis di UIN, mudah-mudahan di sini ada teman-teman dari UIN. Dari UIN tadi ada kalau nggak salah. Jadi dari kajian adik-adik mahasiswa mudah-mudahan bisa menemukan, bisa mengeksplorasi tentang teori-teori Genesis. Injil jauh lebih kering lagi. Teori penciptaan alam semesta dan manusia itu hanya ada di dalam 1 surat saja di Genesis, penciptaan. Di Injil, di Bible. Di Hindu Buddha malah lebih nggak ada lagi. Dia semuanya konsep-konsepnya pasifisme namanya. Konsep-konsepnya mengembalikan ke Tuhan semua, jadi nggak bisa dijadikan alat bantah. Kalau dikembalikan kepada Tuhan, ya pasti nggak bisa bantah. Artinya buat mereka, orang mereka itu sudah nggak percaya Tuhan, gimana? Nah, ini saya sedang berusaha mencari literatur. Insya Allah nanti kira-kira bulan Oktober saya akan ke Kyoto, ke University of Kyoto di Jepang untuk mencari ini, karena katanya ada. Katanya, itu juga belum tahu kita. Kemarin saya ke London juga bertemu dengan salah satu saintis astronomi dan juga ahli pemetaan bumi di King's College. Ketemu di sana, menurut saya dangkal juga. Jadi ya memang literaturnya memang sangat kering sekali kita tentang bagaimana kosmik, bagaimana penciptaan alam semesta. Kalau bicara astronomi, jarak bulan dan matahari, peredaran bulan, matahari, istiwa, menentukan waktu, ilmu-ilmu falak dan seterusnya, ini kita banyak. Tapi bagaimana proses alam semesta ini bekerja dan tercipta, kita sangat kering. Bagaimana Bima Sakti dan Andromeda, bagaimana Milky Way dan seterusnya, bagaimana black hole, bagaimana pusat gravitasi, kita nggak ada, karena kita memang kering sekali untuk menekuni itu. Kenapa? Ya karena kita lalai dengan ilmu pengetahuan. Jadi ya mudah-mudahan di Sabilur Rasyid ini nanti bisa menciptakan adik-adik kita yang menjadi magnum opus generasi berikutnya. Karena kalau kita tidak jaga Islam ini lewat ilmu pengetahuan maupun akhlak, maka kita akan tergerus pelan-pelan oleh pemikiran-pemikiran yang post-truth, postmodernism, yang tidak menutup kemungkinan pada akhirnya kita semua akan menjadi orang-orang yang tidak berkeimanan, hanya muncul di KTP, muncul di dalam identitas-identitas, tapi sebenarnya kita tidak punya konsep ketuhanan sama sekali. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kita kan ingin sampai hari kiamat Islam ini tetap hidup, guyup, dan tetap menjadi diaspora dalam berbagai konsep pemikiran dasar manusia. Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini sambil doakan mudah-mudahan buku saya cepat selesai. Tapi ya berat juga karena literaturnya sangat kering sekali. Tapi ya kita akan terus berusaha. Target saya 2027 seharusnya udah terbit
Dan ada penerbit yang sudah mau mencetak dan menerbitkan dan mendistribusikan. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian sebelum diterbitkan akan kita lakukan, mungkin termasuk juga di pondok pesantren mriki Kiai. Jadi nanti supaya akademisi kumpul di sini dan kita membahasnya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan menjadi maslahat bagi semuanya. Mohon maaf saya harus bergeser ke tempat lain. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi teguran bagi saya kalau terjadi kesalahan, karena saya sebenarnya jangan terlalu percaya saya ini fakir ilmu, cuma sok tahu aja. Biasa Madura kan kayak gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Saya matur sedikit. Pertama, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Allah menyatakan nggak akan mengadab orang meskipun dia mati non muslim sebelum Allah mengirimkan utusan nyampe ke orang itu. Sehingga seperti abah ibunya Kanjeng Nabi, tentu apapun status wafatnya nggak akan disiksa, sebab saat itu belum ada Rasul. Atau sudah ada Rasul, tapi karena terbatasnya waktu, kesempatan, tenaga, jumlah para da'i, maka Islam belum sampai ke orang itu, lalu mati non muslim. Tentu bukan karena dia ingkar, ya karena memang belum dakwah belum nyampe ke dia, fatroh, maka dia tidak disiksa. Nah, apa maknanya Islam belum nyampe? Mungkin lingkungannya ada muslim tapi nggak ada yang mendakwai, atau ada yang mendakwai tapi tidak sampai meyakinkan, sehingga dia memang belum Islam. Itu bukan karena ingkar, karena memang belum ada orang yang menaklukkan dia. Makanya bagi Mas Duki dawuh, besok lek ono tonggomu gak sholat, iso-iso kon sing dikepuki. Lah kok ngoten, Mbah? Besok ditakoni, apa kon gak sholat? Anu ustad niki mboten muruki kula sholat. Ditakoni ustad, bener kon gak muruk sholat? Sampun Gusti. Ping pira? Ngono le ping 10 ndablek anjene niku. Terus kata Mas Duki, Gusti Allah nanya pada orang kafir, iki kira wis diajak sholat, kon sing ndablek. Lah namung ping sedoso, andai ping 15 kula niki ajenge gelem. Artinya bisa jadi kita yang salah, kurang sungguh-sungguh berdakwah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau benar-benar dia non muslim, terus jasanya luar biasa, akhlaknya luar biasa, sisi kemanusiaannya luar biasa, tentu nyun sewu kita tetap yakin dia masuk neraka, karena syarat masuk surga itu mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Tapi karena dia orang baik, jasanya besar, misalnya di neraka ada takhfif seperti Abu Lahab, gara-gara menyambut gembira lahirnya Nabi, dia setiap Senin prei tengok lungguh ngiyup. Apa zaman tengok Senin iki Senin wayahe ngopi meneh remek maneh ada fur. Nah itu terserah Allah. Ada sekian banyak orang di penjara dan nggak susah karena sipir petugas di penjara. Bisa jadi mereka masuk neraka karena saking baiknya, ya nggak patek loro lah. Itu terserah Gusti Allah. Tapi keyakinan kita kalau nggak muslim sampai mati dan karena ingkar bukan karena fatroh, ya masuk neraka. Perkara akhlaknya baik lalu nggak patek loro, biar Allah sendiri yang ngurus, ojo sampean yang ngurus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu khotibun nas ala qadri uqulihim, ajak orang dialog, sapa orang sesuai dengan akal pikiran mereka. Yang diminta Wahabi itu dalil.
Kalau kita sampaikan dalil, tapi sebelum nyampe dijanji dulu. Tak sampaikan dalilnya, lek enggak gelem tak kampleng. Lek didalili tapi enggak gelem kan nakal berarti. Sampaikan saja. Apa Mas? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu tarjih Muhammadiyah halaman 235 mensunahkan ziarah kubur. Doa ba'da pemakaman mayit yang kita sebut talqin itu disunatkan tarjih Muhammadiyah halaman 234. Nabi juga mensunahkan talqin, riwayat Imam Tabrani ada di kitab Ahkam Tamanil Maut halaman 11. Itu pengarangnya pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab. Kan selesai. Kenapa pakai tawassul? Memang paketan habis, pulsa nggak punya. Kebetulan dekat sini ada wifi, ya kita mendekat ke wifi dong. Tanpa punya paketan, tanpa punya pulsa, asal dekat wifi tapi dikonekkan, atau dengan milik teman di tethering, tanpa pulsa itu bisa. Wasilah HP-nya teman, wasilah wifi. Saya ndonga merojot terus, gak mandi blas. Ya saya ndonga di dekat makam Kiai Masuki Mahfud, itu wifi. Itu namanya tawas, enggak syirik. Ya tidak, wong mintanya kepada Allah. Begitu. Ada dalilnya, ada. Maidah ayat 3, wabtaghu ilaihil wasilah, cari wasilah. Jangan alergi dengan wasilah. Ba'da adzan mesti menyebut wasilah. Ati Muhammadanil wasilah. Alergi banget itu apa sih? Nggak pernah adzan kali zaman. Nggak pernah apa doa setelah adzan. Bukhari 1010, inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, kami mohon hujan, wasilah kanjeng Nabi. Akhirnya Allah pun memberi. Wahabi itu gampang, pokoknya jujur oke, dohir batin ikhlas, tak jawab. Lelek bulet nggak pun jawab, rugi lambiku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana negara yang pakai Pancasila UUD 45? Hatta yang suka mengkafir-kafirkan itu berorganisasi nggak pakai Quran Sunnah. NU bermuktamar nggak pakai Quran Sunnah. Muhammadiyah bermuktamar nggak pakai Quran Sunnah. PKS berkongres nggak pakai Quran Sunnah, pakai ADART. Iya. Pilihan ketua NU, pilihan Rois Am itu dibaca syarat Rois Am bla 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 bla, itu nggak di surat Baqarah, itu di ADART pasal sekian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Muhammadiyah akan muktamar pilihan calon ketua. Syarat calon ketua umur sekian, harus sudah khidmah minimal sekian tahun, minimal di tingkat PW dengan prestasi kayak begini, punya KTA. Itu semua nggak ada di surat Al-An'am, nggak ada di Sahih Bukhari, adanya di ADART. Mas Muzammil, ya ketua PKS, Mas Muzammil Yusuf, ya terpilih jadi ketua PKS lewat kongres. Itu berdasar pasal yang nggak ada dalam Quran Sunnah, adanya di ADART. Begitu juga LDII. Kalau mereka menjalankan organisasi pakai ADART, tidak kafir. Mengapa sih bangsa ini ketika bernegara pakai pasal-pasal di UUD 45 kok dikatakan kafir? Kecuali ada nyatalah pasal yang nabrak Quran Sunnah. Memang nggak boleh. Al muslimuna ala syurutihim illa syarton ahalla haraman aw harrama halal. Orang boleh mensepakati aturan pasal-pasal, asal nggak ada pasal yang bertentangan dengan Quran Sunnah, mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Selesai. Sama nikah, sama-sama semester 2, antar besan bersepakat, janji, tulis, tanda tangan, tok, disahkan oleh polisi. Apa perjanjiannya? Nggak boleh
punya anak sebelum selesai, siap. Nggak boleh kumpul sebelum skripsi selesai, siap. Laki-laki tetap tanggungan saya, perempuan tetap tanggungan sampean. Suami ini belum wajib menafkahi, siap. Itu loh sah. Karena itu hakul adami. Ngapain harus buat koperasi? Nanti koperasi berjalan sesuai dengan kesepakatan dalam akta pendirian koperasi itu. Mana surat Baqarahnya? Ya nggak usah. Itu loh nggak kafir, nggak apa-apa. Termasuk Nabi membuat apa tadi? Sahifatul Madinah, Mitsaqul Madinah, mengelola negara Madinah merujuk kepada itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu saya tentu kepingin sekali. Dulu ada anak sini itu main air, Gus. Apa nggak tahu kami dipompa. Jadi ada kan angin punya kekuatan, air juga punya kekuatan. Terus diukur sampai kekuatan berapa kami nggak tahu. Tas tus gitu. Roketnya itu kalau terus dikaji terus pakai kekuatan perpaduan air sama angin, wah itu nanti akan menjadi apa, penemuan roket Pondok Sabilur Rosak. Tapi masalahnya kadang langsung ditangkap aparat, alasannya nggak punya izin. Maka kami mohon sekali pemerintah punya kebijakan, rakyatmu yang inovatif, rakyatmu yang kreatif, jangan ditebak karena maaf penemuan mesin menyaingi Toyota langsung ditangkap. Jangan-jangan pesannya bos Toyota. Jangan gitulah, ini rakyatmu. Mohon kalau mereka belum punya izin, aparat semua ini mendekati, kami bantu menguruskan izin, kami bantu sampai mendapatkan hak paten, harusnya begitu. Ini malah ditebak. Ya nggak bisa lah maju kayak Iran. Iya, Iran kebijakannya terus didorong, disupport, dan nggak ribet ngurus hak patennya, cepat selesai dan pinter-pinter orang termotivasi. Ya sini, maaf, dulu pas kami di Mergosono itu ada mas siapa yang Banyuwangi itu neliti daging bebek yang sudah umur sekian alot dicakot untun sing pedot. Nah terus dia neliti getahnya kates itu mengandung apa-apa, kami nggak ngerti ya, itu soal senyawa. Dan itu kalau dicampur dengan volume sekian, direndam sekian, akan menjadi empuk kayak begini. Nah itu kalau bisa temu, lalu nanti ada namanya ekstrak getah bikinan anak pesantren Nurul Huda. Itu harusnya pemerintah itu datang membantu ngurus hak patennya, jangan harus haram, ojo ngono. Lah kapan rakyatnya maju? Didik ditebak. Kita kepingin sekali. Lalu misalnya, maaf, ini tentang BBM, anak-anak yang ahli kimia, tentang senyawa apa yang bisa memisahkan air ini, H2O kan, hidrogennya dipisah dengan oksigennya, pakai senyawa apa? Kalau itu bisa, cukup pakai obat itu, tangki diisi air, selesai. Tapi harus dikepuk gitu. Saya yakin Pertamina bangkrut. Ya Pertamina gandeng dia, nanti terus dibeli hak patennya, hak intelektualnya, bagian apa itu namanya, royaltinya berapa persen, ya monggo diproduksi oleh Pertamina. Kita butuh kebijakan yang mensupport warganya sendiri, jangan malah impor terus. Ini main-main sebetulnya. Awas lu besok dikisap lu. Lihat temenan ya.
temenan besok dihisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada yang kurang satu, apa tadi? Apa yang nanya apa tadi? Wah, makam repot. Begini, orang kampung yang tua itu asli tahu itu dulu nggak ada makam. Kami menganggap itu masalah serius karena kadang di atas namakan ulama besar yang jadi tempat berziaran panutan, kadang di atas namakan tokoh nasional yang 500 tahun ke depan anak-anak kita yang nggak ngerti menganggap pahlawan nasional itu, menganggap yang menyebarkan agama di Mergosono itu, padahal Ki Mas Duki. Maka menurut kami pemalsuan itu serius, harus segera diberantas. Cari informasi bersama aparat sampai seakurat mungkin, sevalid mungkin. Oke, diterbitkan oleh pihak apa yang ngurusi Purbakala itu, apa namanya, dinas Purbakala bersama pihak kepolisian menyatakan ini harus dibongkar, baru dibongkar bareng-bareng. Kalau nggak begitu ya nanti tukaran. Tapi mohon yang punya wewenang jangan lelet. Ini sudah merajalela kemana-mana, kita nggak bongkar itu selak merajalela kemana-mana, kita bongkar juga salah karena nggak koordinasi dengan aparat. Ditunggu koordinasinya, nggak budal-budal. Nah, nyun sewu seperti Timbonang, maaf, itu maisan itu kira-kira 25 cm, cecer mepet-mepet. Apa kamu yakin setiap maisan bawahnya ada mayatnya? Dan orang Arab itu lebih gede dari ini. Kalau orang jasadnya lebih gede dari ini, lalu hanya diberi ruang 25 cm, ya mustahil lah. Setidaknya jarak antar maisan itu 60 cm, baru kita yakin bawah ada mayatnya. Kalau 25 cm mepet-mepet, kamu yakin ada mayatnya semua? Pasti ada yang palsu. Nah gini loh gampang logikanya sebetulnya. Ayolah negara ini kita selamatkan. Jangan sampai 500 tahun ke depan ada yang klaim yang dakwah di sini bukan kamu tapi kami. Yang memperdekakan negara ini bukan kamu tapi kami. Dan itu bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kira begitu. Ayo santri-santri terus belajar. Saya kepingin ada yang ambil nuklir, saya kepingin ada yang ambil vaksin, sehingga kita ke depan kalau ada virus itu vaksin produksi fulan alumni Nggase gitu loh. Iya, Kiai Madura pasti mau divaksin. Kiai Madura kemarin banyak yang menolak vaksin, bukan menentang kebijakan negara, tapi permasalahannya itu, maaf, Moderna, apa lagi, AstraZeneca, itu Madura katanya, AstraZeneca, nah karena produksi Cina, lalu Rusia, lalu Jerman, Amerika, maka kita nggak bisa memaksa keyakinan orang Madura yang khawatir jangan-jangan ada tricin babi, jangan-jangan disemai dengan pankreas babi. Mereka khawatir itu najis, haram, nggak bisa dipaksa. Andai ahli vaksin itu muslim, alumni Sitokiri, alumni Asem Bagus, alumni Saikhona, maka orang Madura pun minta divaksin. Harus adalah santri-santri sekian banyak yang ambil spesialis kandungan, sehingga kita ketika punyai santri Ning melahirkan pakai operasi sesar itu ditandangi, apa ditandangi? Ditandangi oleh sama-sama santri perempuan. Kita nggak mungkin
maaf, merelakan istri kita, anak putri kita diopok-opok sayun-sayunnya oleh orang lain, laki-laki lagi. Nah, karena dokter kandungannya orang lain, nggak dikerjakan, ya nanti mati juga. Dikerjakan kok diopok-opok orang lain. Maka harus ada santri yang dokter, ambil spesialis kandungan, ambil spesialis penyakit dalam dan segala macamnya. Ayo, seperti beliau tadi, majukan Islam lewat akhlak dan ilmu. Insya Allah lewat akhlak dan ilmu, kamu di Amerika pun diterima dan dihormati, di Australia pun diterima dihormati, apalagi di Madura, Mas. Saya kira demikian, moga-moga ada manfaatnya. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.